Priani. Kemudian penjelasan teknik oleh tim IT yang nanti disampaikan oleh Bapak Eri Christian. Kemudian diskusi dan selanjutnya pelaksanaan trial. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung kepada acara selanjutnya, yaitu penjelasan umum tentang pelaksanaan TO regional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ibu Dina Apriani. Kepada Ibu Dina dipersilahkan. Bu Din, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Pelaksana Penyelenggara Pelaksanaan TO Regional. Yang saya hormati di sini ada pengawas ya, pengawas untuk sesi 2 dan juga ada teman-teman operator dan juga supervisor. Serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang sangat semangat dan antusias sekali untuk menghadapi ujian tryout yang akan kita laksanakan tanggal 4 Juni nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, tentu atas izin dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan briefing TO yang sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian PO pada tanggal 4 Juni nanti. Dan juga salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Teman-teman dari mahasiswa dari berbagai institusi yang ada di wilayah Jawa Barat, untuk sesi 2 ini kurang lebih sekitar ada 900 sekian peserta ya, di luar pengawas dan operator. Semoga mohon dicek oleh teman-temannya atau sahabatnya ya, siapakah yang belum masuk, karena untuk briefing kali ini adalah sifatnya wajib mencoba sehingga ketika nanti hari Minggu kita tidak mengalami kendala ya. Izinkan saya untuk men-share atau memberikan informasi terkait penjelasan umum apa yang harus kita lakukan. Sementara nanti kalau terkait dengan technical itu nanti akan disampaikan oleh Pak Erik yang sebagai supervisor. Oke, untuk yang pertama, teman-teman, kemarin teman-teman baru saja semalam ya, sudah dibuatkan WAG dan sudah dibagikan UPAS ya. Jadi hari ini maupun nanti tanggal 4 nanti ya, kita akan masuk ke dalam sistem ya. Untuk tanggal 4 Juni, kalau selambat-lambatnya teman-teman kesiangan bangunnya gitu ya, kalau enggak susah cari sinyal, selambat-lambatnya itu adalah 15 menit sebelum jam 9 udah masuk sistem. Itu udah paling lambat banget. Karena sistem akan kita close di jam 9.30. Ya. Lalu peserta wajib menggunakan laptop dan komputer ya. Ini silakan bagaimana caranya teman-teman boleh pinjam laptop siapapun, saudaranya, pacarnya, dan lain-lain, atau nggak punya laptop, boleh ke sewa komputer ya, ke rental ya, ataupun kemana silakan. Kita membutuhkan laptop untuk mengerjakan soal kurang lebih maksimal 3 jam. Ya. Lalu, hari ini kita akan mencoba untuk login ke dalam sistem dengan username masing-masing yang sudah dibagikan. Pastikan nggak salah ya, tidak salah menggunakan username punya temennya, karena namanya sama berdekatan, Dina sama Dini gitu ya, saya nggak baca. Saya masukinnya pakai username-nya Dini, sehingga nanti Dini yang soalnya sudah saya kerjakan, sementara punya saya belum dikerjakan. Ya, jadi pastikan benar namanya. Kalau ternyata Bu, nama saya salah, itu silakan laporkan ke PR-nya ya untuk disampaikan di WA. Lalu pastikan nanti semua teman-teman itu masuk ke server yang sudah ditentukan. Kami membuat beberapa server atau pintu masuk karena agar tidak terlalu kredit ya. Kebayang nggak kalau kita nonton bola atau nonton konser? Pintunya satu walaupun besar, itu kan pasti pas sedek-sedek, ya nggak? Akan terjadi benturan, akan terjadi himpitan, akan terjadi apa sih namanya, misalnya yang terinjak-injak, kita ada kerusakan gitu ya. Sehingga kita sepakat kemarin tim IT membuat server itu adalah beberapa pintu sehingga masuknya itu adalah bisa dipecah.
sehingga teman-teman bisa masuk secara tertib ke dalam sistem tanpa mengalami kendala. Kenapa ya kok susah masuk, padahal sinyal saya kuat gitu ya. Tidak boleh membuka buku atau sumber lainnya ya. Kita sih, saya sebagai ketua pelaksana hanya menyarankan, kenapa sih tidak boleh membuka buku? Karena yang namanya tryout itu kan gambaran atau refleksi diri kita ya, refleksi kemampuan kita gitu kan ya. Kalau misalnya kita di TO ini yang tidak diawasi ini kita buka buku, nilai kita bisa besar, ya nggak? Nilai kita bisa besar. Namun pada saat ujian nasional nanti itu kan kita tidak bisa mencontek ke buku, ya. Sehingga itu tidak menjadi indikator kita lulus di ujian nasional atau tidak. Jadi kalau saran saya, karena ini adalah step awal untuk mengukur kemampuan teman-teman, ya selain tentunya kan teman-teman udah PO di institusi masing-masing ya, ini di eksternal, sehingga teman-teman bisa mengukur, kalau saya 5 poin lagi lulus, berarti seberapa besar lagi usaha yang harus saya genjot supaya saya lulus di PO nanti. Ya, jadi tolong jujur pada diri Anda sendiri ya. Lalu nggak ada perjokian-perjokian. Ya. TO regional akan dilaksanakan hari Minggu ya. Kenapa kita hari Minggu? Biasanya itu hari Sabtu ya. Dan kita nggak pernah melaksanakan TO di hari Jumat karena kerja semuanya. Jadi di hari Minggu karena kita ada teman-teman kita yang dari Advent ya, di mana hari Sabtu itu mereka harus menjalankan ibadah, tidak boleh melakukan apa-apa. Untuk mengakomodirnya, kami melaksanakannya di hari Minggu. Hari Minggu tahun-tahun sebelumnya itu jam 8. Tahun ini kita akan memulai jam 9 karena dievaluasi dari yang lalu, banyak yang bangunnya kesiangan. Akhirnya nggak bisa masuk ke dalam sistem. Akhirnya sepakat bahwa untuk tahun ini kita akan uji coba pelaksanaan TO regionalnya jam 9 sampai jam 12. Ya. Jadi nanti jam 9 apakah saya boleh mengerjakan soal? Nggak akan bisa soal itu diakses tanpa ada aba-aba dari kami atau dari PR. Ya, jadi masih terkunci, terlock. Ketika sudah ada aba-aba dari PR soal boleh dikerjakan, maka aksesnya bisa dibuka untuk dikerjakan. Ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah saya harus datang, apakah saya harus join ke sistem jam 9? Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya kita coba menenangkan psikis kita atau memberikan kenyamanan kepada diri kita sendiri gitu ya. Karena ketika kita datang jam 9, belum kita baca-baca berita acara, belum isi fakta integritas, nanti hektik banget ya. Baiknya itu maksimal 8.30 deh gitu kan masuk ke dalam sistemnya gitu ya. Kalau teman-teman sangat yakin bahwa di rumahnya wifi-nya sangat kencang, nggak pernah ada kendala, silakan teman-teman masuk jam 8.45. Tapi kalau teman-teman harus mencari sinyal yang terkuat di daerahnya di mana, ya mau nggak mau, perjuangannya itu adalah harus masuk lebih duluan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya. Pelaksanaan ujian akan dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Bu, saya mah ujiannya nggak di rumah, Bu. Saya lagi camping, Bu. Silakan. Kalau lagi camping, kalau lagi long weekend sama keluarganya, nggak jadi masalah. Yang penting masuk menggunakan laptop, lalu ada wifi. Ya, ada sinyal internet. Paham ya? Jadi nggak ada lagi, apakah harus di rumah? Enggak, di mall juga boleh gitu ya. Di mall juga boleh, asal pakai laptop, internetnya lancar, udah bisa mengerjakan gitu kan. Lalu wajib menggunakan laptop atau komputer, dari no complaint, nggak boleh ada yang, aduh Bu, dengan berbagai macam alasan dan alibi ya, kalian harus mencoba mencari solusi sendiri, gimana caranya dapat laptop atau pinjam laptop ataupun komputer. Ya, nanti kita akan masuk ke sistem secara serentak ya. Maksudnya mengerjakan soal secara serentak itu jam 9. Ingat, kalau udah masuk ke sistem, jangan langsung diam. Coba ketika masuk ke sistem, pastikan di dalam sistem itu namanya benar nama Anda. Ya, karena ada beberapa orang yang nggak sadar masuk ke sistem itu pakai nama UPASnya, padahal di dalam sistem udah ada tulisan nama dia, tapi dia tetap belum sadar kalau itu punya dia. Dia udah sadar ketika sudah menyelesaikan semua, baru ngeh ternyata dia masuk bukan pakai akses dia. Ya, jadi terus masalah sinyal gimana nanti akan dijelaskan oleh tim IT. Yang jelas
ketika teman-teman masuk ke dalam sistem harus memiliki sinyal atau sinyalnya harus kencang. Ya, nanti kalau ternyata pada saat pelaksanaannya di jam 9:30 itu sinyal tiba-tiba hilang atau kuota tiba-tiba habis, itu nggak usah khawatir. Soal yang sudah dijawab atau teman-teman bisa langsung mengerjakan soal-soal sampai di halaman 180. Dan nanti ada kayak warning gitu ya, pemberitahuan bahwa itu sinyalnya nggak ada nih, atau sinyalnya kuotanya habis, sinyalnya mati banget gitu ya. Ada yang warna pink, maka kalian teman-teman harus klik aja save the response. Jadi teman-teman nggak meng-submit atau mengirimkan soal langsung ke dalam sistem. Tapi teman-teman save the response, lalu di-download lah ya si file jawabannya, nanti jawabannya itu dikirim ke WAG masing-masing. Nggak usah khawatir bahwa jawabannya akan dicontek oleh teman yang lainnya, karena itu nggak bisa diakses oleh kita. Nanti teman-teman IT yang akan membantu menguploadkan ke dalam sistem teman-teman. Itu ya, jadi nggak usah deg-degan nih, misal nih, saya tiba-tiba lagi ngerjain 10 soal, tiba-tiba ada warning warna pink ya. Kenapa? Ya udah biarin aja, yang penting terus kerjain ya sampai 180. Pas mau submit, kok nggak bisa Bu, nggak bisa. Di situ ada warningnya, klik save the response. Ya, nanti akan dijelaskan lebih jelas. Setiap peserta wajib masuk ke dalam grup WA. Ini saya yakin semuanya udah masuk ke dalam grup WA ya. Nanti diidentifikasi lagi ya, terutama kalau yang sesi 2 kayaknya ini aman ya. Yang tadi sesi 1 nih, yang grup Bandung, yang masih banyak yang belum masuk. Lalu ketika ada kendala apapun, sampaikan di grup. Ya. Tapi ingat ya, grup itu adalah tempat media untuk kami berbagi informasi. Jadi grup itu adalah tempat PL, tempat operator, dan supervisor yang memberikan informasi atau memberikan instruksi kepada Anda. Selanjutnya, Anda tidak perlu membalas. Baik Bu, siap Bu, terima kasih informasinya. Enggak perlu. Cukup disimak saja. Kecuali jika saya mengalami kendala. Saya mau tanya, jangan japri ke saya atau japri ke pengawas, jangan. Silakan tanyakan di grup itu. Kenapa ditanyakan di grup? Barangkali ada temannya yang memiliki kendala yang sama. Ya enggak? Ini maaf siapa yang coret-coret ya. Yang memiliki kendala yang sama sehingga itu bisa dibaca apa solusinya. Gitu ya. Soalnya kalau teman-teman dibalas dengan iya, makasih, baik Bu, itu nanti tenggelam pesannya. Ya. Nah, setiap grup akan ada satu orang pengawas, akan ada satu orang IT, dan satu orang supervisor IT. Ya. Ini yang perlu saya tekankan. Apakah nanti TO nasional seperti ini atau UKONAS seperti ini? Tidak. Sistem pada TO regional tidak sama dengan TO nasional dan UKONAS. Karena pada TO nasional dan UKONAS itu kita mengerjakannya di CBT. Tapi untuk tampilan soalnya, bagaimana cara mengerjakannya, lalu bagaimana ngeklik soal selanjutnya itu sama banget. Jadi kalau fitur-fitur di sistem kami itu sama. Yang membedakan adalah tempat menyelesaikan ujiannya. Kalau kita kan di rumahnya masing-masing atau terserah kalian mau di mana. Kalau nanti UKONAS, saya misalnya lagi ada di jalan-jalan, lagi ada di Bali, tapi saya harus mengikuti UKONAS nih, bulan Juli tanggal 5 misalnya. Saya harus ke lokasi saya ujiannya di Unjani, ya saya harus ke Unjani, seperti itu ya. Jadi pada saat ujian nasional atau TO nasional itu nggak ada pengecualian, harus datang ke CBT Center. Nggak datang berarti nggak ikut ujian. Kalau sekarang, kerjakan di mana Anda maunya, gitu kan ya. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Apakah hasilnya sama penilaiannya antara TO regional, nasional, dan UKONAS? Sama. Nanti ada mahasiswa yang kompeten, siswa yang tidak kompeten. Ya. Untuk tahu misalnya, saya tidak kompetennya untuk aspek yang mana, Bu? Nanti kita akan membuat yang namanya report institusi dan report individu. Misalnya ADEA itu dia kekurangannya di sistem kardio, pencernaan, DM, nah seperti itu. Ya, oleh karenanya yang tadi saya sampaikan, ini kan untuk refleksi kemampuan diri sendiri, sehingga diharapkan coba kerja sendiri, kerja mandiri, no nyontek-nyontek, tidak nyontek-nyontek. Ya, nah
Yang terakhir, ini ada tadi ya, saya coba lihat kok banyak banget ya ada kesalahan-kesalahan nama dari yang salah ngetik lah atau enggak salah apa banyak ya. Kalau saya lihat seperti itu banyak satu institusi bahkan sampai 5 sampai 6. Kalau saat ini nggak jadi masalah, solusinya adalah cukup perbaiki sesuai template ya yang diinfokan di grup oleh PR-nya. Nanti disampaikan di WAG. Cuman ini saya hati-hati nih ya. Hati-hati yang terjadi kesalahan nama ini. Saya khawatirnya nanti pada saat Ukomnas gitu kan ya, salah nama itu bukan kesalahan dari IPK atau penyelenggara. Kesalahan nama itu adalah kesalahan dari institusi untuk menginput nama Anda di PDDikti. Ya, jadi pastikan sebelum nanti ujian nasional, coba namanya benar nggak? Contohnya adalah Muhammad Dafa Alivio. Saya di sistemnya atau nanti di sekolahnya ya, sekolahnya itu menuliskannya Muhammad Dafa Alif, gitu kan ya. Nanti Dafa komplainnya ke pengawas nanti pada saat ujian nasional, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus ada perbaikan nama itu di PDDikti ya, karena kalau salah di PDDikti nanti salah ke Serkom. Kalau STR sih gampang ya, kalau ketika sudah membuat STR ada salah nama itu gampang mengurusnya, tapi ketika bicara tentang Serkom yang salah nama ini nih saya belum tahu nih ya seperti apa solusinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sekarang menemukan salah-salah nama, karena ada beberapa yang sudah report salah nama, coba habis ujian nanti Senin itu kan udah mulai masuk ya. Silahkan datangin kampusnya masing-masing. Pastikan, Bu, nama saya kalau di kampus sudah tertera nama kayak gini atau belum. Itu ya, kalau aman, sesuai dengan akta Anda, ya, sesuai dengan jasa Anda terakhir, namanya berarti aman nanti sampai ujian nasional. Ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yanti. Mangga, Bu. Ini dari mana ya? Mohon di-mute ya. Oke. Terima kasih Bu Dina penjelasannya. Semoga semakin membuat jelas bagaimana teknis secara umum tentang pelaksanaan TU regional yang seperti tadi kita simak sama-sama ini berbeda dengan TU nasional. Dan ini adalah kreativitas dari regional 4 yang diinisiasi oleh Ibu Ketua Bu Dina dengan tim IT-nya, tim Astra Jingga. Baik, terima kasih Bu Dina sekali lagi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan teknis pelaksanaan TU regional yang akan disampaikan oleh Bapak Erik Christian. Kepada Pak Erik, dipersilahkan Pak Erik. Baik, terima kasih Ibu Yanti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Erik Christian, ini mewakili dari Astra Jingga untuk IT-nya. Itu akan menjelaskan bagaimana teknik pelaksanaan dari tryout IPK yang akan dilaksanakan di tanggal 2 Mei ya. Tanggal 4 ya, tanggal 4 Juni 2023. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya supaya tidak ada hambatan ketika kita melakukan kegiatan TO ini sendiri. Oke, baik, pertama kita akan terlebih dahulu untuk petunjuk teknisnya atau syarat-syaratnya atau minimal speknya supaya tidak ada gangguan ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, ini peserta itu harus menyiapkan spesifikasi minimal pada perangkat elektronik yang akan digunakan untuk tes serta berbagai persiapan teknis lainnya. Disarankan yang pertama, laptop atau desktop ini memiliki layar berukuran minimal 13 inci. Ini tidak menjadi suatu syarat yang mutlak, namun untuk menyesuaikan dengan tampilan dan kenyamanan dalam membaca, maka kita sarankan untuk menggunakan layar minimal 13 inci. Kemudian jika menggunakan perangkat lunaknya atau sistem operasinya, maka disarankan menggunakan Windows 7, 8, 81, 10, ataupun 11. Oke ya. Nah, kemudian rekomendasi browser yang untuk dilaksanakan tes nanti, ini disarankan adalah menggunakan Chrome atau menggunakan Firefox. Kita lanjut. Kemudian petunjuk teknis lainnya, jika menggunakan laptop, disarankan baterai laptop itu harus dalam keadaan penuh. Kendala ketika tiba-tiba mati laptopnya dan sebagainya, dikhawatirkan akan membuat sistem itu terputus. Jika akan ada kendala dan ada beberapa soal yang mungkin tidak akan tersimpan. Dan misalkan lebih baik laptop itu menggunakan power terus ya, karena 3 jam itu mudah-mudahan bisa
terus terjaga. Kemudian jika menggunakan PC atau desktop, ini pastikan juga sama. Pastikan antisipasi jika terjadi pemadaman, jika ada UPS atau apapun itu, silakan disiapkan. Namun jika tidak ada, ya misalkan baik itu laptop ataupun desktop yang mungkin membutuhkan baterai atau tidak bagus baterainya, ya kami sarankan untuk tetap terhubung dengan listrik. Kemudian laptop atau desktop ini disarankan memiliki memori atau RAM-nya dalam 4 GB dengan harddisk 30 GB yang kosong, yang sebenarnya kosong ya. Jadi tersisanya minimal 30 GB untuk mengantisipasi permasalahan teknis seperti nge-lag, loading dan sebagainya. Karena sistemnya saat ini kami buat itu ada penyimpanan terlebih dahulu dalam komputer sehingga ketika ada masalah di sinyal itu tidak akan ada masalah. Oke ya, tapi kita simulasikan. Selanjutnya, pastikan kuota Anda memiliki minimal 1 GB. Jadi kalau misalnya handphonenya itu digunakan sebagai tethering atau Wi-Fi dan sebagainya, pastikan terlebih dahulu ada kuotanya minimal 1 GB. Nah, dikhawatirkan tiba-tiba nggak kita cek, tahu-tahu ada habis saja. Nah, ketika kita sudah cek adalah kuota 1 GB minimal seperti itu, kami sarankan untuk mematikan semua aplikasi yang menyedot kuota banyak seperti IG, misalnya gitu ya, TikTok, mungkin yang banyak menggunakan TikTok dan sebagainya, itu silakan dimatikan dulu, silakan dengan tahan, kemudian di force stop. Dipastikan di force stop dimatikan, jadi tidak akan ada notifikasi dan sebagainya. Ya, kalau WA akan ada, mungkin ada komunikasi, itu tidak akan besar. Kemudian laptop atau desktop ini akan memiliki koneksi stabil minimal 2 MB per second. Nanti bisa dicek dengan mengklik bandwidthplace.com ya. Nanti kita akan coba untuk simulasi. Kemudian kita lanjut lagi dengan interface-nya. Jadi ada tampilan awalnya ketika Anda membuka alamat 103.148.97.118 itu akan muncul tampilan seperti ini. Tidak mengetik di kolom searching atau di baris untuk mencari, tidak, tapi di alamatnya yang paling atas. Ya. Kemudian kita lanjut dengan tampilannya. Ketika sudah kita masukkan, pastikan username dan password-nya itu benar-benar sesuai. Ya, Anda bisa print out terlebih dahulu atau apapun itu. Yang penting tidak akan ada masalah ketika kita memasukkan username dan password. Nanti kalian masukkan username-nya apa, password-nya apa, kemudian ketika sudah, maka akan muncul ke tampilan awal. Dan ketika tampilan awal muncul invalid parameter seperti ini, itu menunjukkan bahwa laptop Anda, PC Anda, itu di Chrome-nya atau di Mozilla-nya itu mengaktifkan penerjemahan langsung otomatis. Nah, kalau bentuk seperti ini, silakan saja itu disilang, di checklist ya, atau untuk tidak ada gangguan ketika masuk, silakan Anda rubah setting terlebih dahulu. Jadi rubah ke setting, advance, kemudian ke bahasa ya, kemudian pilih posisi off. Jadi untuk menerjemahkannya, kita posisikan off, kemudian Anda pilih ada clear cache, kemudian di clear cache, kemudian di restart laptopnya atau PC-nya. Nah, udah selesai seperti itu, baru Anda nyalakan lagi. Nah, sarannya makanya kenapa kami menyarankan 30 menit sebelumnya. Oke ya. Nah, ketika sudah masuk, kita sudah login username dan password, maka akan ada tampilan seperti ini. Ada tampilan yang menunjukkan bahwa ini ada tulisannya. Kalau untuk saat ini, kita akan mencoba dengan menulis trial. Dan kemudian di sebelah kanan, itu pastikan nama Anda benar. Ya, jadi pastikan namanya benar. Kalau tidak benar, silakan Anda logout dulu. Logout dan kembali lagi login dengan username dan password yang diberikan. Dicek lagi, betul tidak namanya. Oke ya, kita biasakan mengecek terlebih dahulu namanya, karena dikhawatirkan nanti ketika hukum benaran ya di CBT, itu Anda tidak cek, itu jadi masalah. Jadi pastikan dari sekarang kita belajar mengecek ada nggak soalnya, satu. Yang kedua, ada nggak namanya, dan itu lengkap. Nanti kalau tidak lengkap, sudah dijelaskan sama Bu Dina, berarti harus ada yang diperbaiki dan sebagainya. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita klik nomor 1, maka akan ada tulisan mulai ujian. Ini adalah tulisan 1 ini adalah Anda diperkenankan hanya 1 kali. Kalau untuk trial saat ini, kita ada berapa menit ya, 20 menit, namun untuk yang nanti di tanggal 4 itu ada 180 menit, sebanyak 180 soal. Kemudian kita lanjut lagi, ketika kita klik yang mulai ujian ini, kita klik, kemudian akan muncul untuk notifikasi kembali untuk meyakinkan bahwa Anda sudah siap atau belum. Ketika sudah siap, kita klik lagi mulai ujian, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Maka tampilan seperti ini kita bisa lihat nih ada pertanyaan nomor 1, ada
soalnya, ada pertanyaannya, ada pilihannya. Kemudian di sebelah kanan ada navigasi soal yang menunjukkan ada berapa, 1, 2, dan seterusnya. Nanti kalau 180 maka 1 sampai 180 itu akan muncul di kolom navigasi soal. Kemudian di bawahnya, di bawah semua nomor-nomor ini ada kumpulkan jawaban. Anda tidak perlu mengklik dulu kalau semuanya belum terisi. Ya, pastikan semua terisi dulu atau pastikan waktunya sudah mau habis baru Anda boleh klik kumpulkan jawaban. Kemudian di bawahnya itu ada waktu ujian. Waktu ujiannya ini ada 19 menit 52 detik. Ini menunjukkan bahwa waktu ini menghitung mundur. Jadi waktu yang Anda ini tersisa 19 menit 52 detik lagi. Dan ini ada tulisan last save, artinya waktu dia menyimpan. Makanya pastikan untuk setiap komputer itu setting jamnya, setting waktunya, setting harinya itu benar. Ya, pastikan, saya ulang lagi, pastikan setting waktu mulai dari jam, hari, itu harus pasti benar. Kemudian kita lanjut lagi, ketika kita sudah dapatkan, ini tadi saya sebutkan ya, ada nomor soal, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut dengan kondisi lainnya. Nah, kalau misalnya tampilan idealnya adalah seperti ini. Ketika tampilannya seperti ini, Anda boleh langsung mengerjakan. Tapi, kalau tampilannya ternyata dalam satu halaman, itu muncul langsung seluruh soalnya, itu menunjukkan bahwa sinyal di tempat Anda pada saat itu sedang padat atau sedang tidak bagus sinyalnya, sehingga butuh waktu untuk menarik semua soal dulu. Ya, karena kita bekerja di sini ada sistem untuk menarik semua soal dulu. Jadi nggak satu-satu. Jadi kita tarik dulu semuanya, nanti kalau tampilannya seperti ini, maka Anda tunggu dulu 1 atau 2 atau 3 detik. Ketika tetap tidak berubah menjadi seperti kiri, maka saya minta untuk merefresh. Tekan F5 atau di refresh, kemudian kita tunggu sampai dia tampilannya 1 halaman, 1 soal. Ketika sudah muncul 1 halaman dan 1 soal, maka Anda tidak boleh melakukan merefresh kembali, tidak boleh merefresh kembali halamannya, dan tidak boleh menekan tombol back. Oke ya, nanti dijelaskan, tidak boleh menekan tombol back dan juga refresh ulang. Nah, ketika kita sudah selesai ini, kita sudah selesai, kita isi 1, 2, 3, dan sebagainya, udah kita klik nih, kumpulkan jawaban, maka akan ada status seperti ini. Ada yang terjawab, ada yang belum terjawab, ada proses penyimpanan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau terjawab itu berarti soal yang Anda klik dan sudah ada jawab, itu langsung tersimpan di pusat. Kalau belum terjawab, berarti emang betul, belum diklik sama kalian. Dan kalau sudah ada tulis proses penyimpanan, berarti sudah ada proses penyimpanan di laptop masing-masing, di PC masing-masing, namun belum terkirim ke sistem di pusat. Kalau seperti ini, silakan didiamkan dulu saja. Anda boleh kembali lagi, tunggu 1 atau 2 detik, kemudian kita balik lagi. Ya, kalau amannya kurang lebih sekitar 15 detik, Anda baru klik kumpulkan jawaban. Oke, ya. Nah, kemudian baru ketika sudah selesai semuanya, kalau sudah tertulis semua terjawab seperti ini, baru Anda klik selesai dan akhiri ujian. Maka sistem akan terjawab. Nah, sekarang bagaimana ketika ada masalah? Misalnya ketika ada masalah nih, ada masalah ketika jaringan itu mati di tengah jalan. Anda penuh, tiba-tiba handphone yang dipakai untuk tethering mati nih. Kalau mati seperti itu tidak masalah sebenarnya. Anda silakan cari charger untuk ngecas handphone. Sambil ngecas handphone, Anda terus mengerjakan soal. Jadi nggak usah khawatir. Namun perbedaannya nanti di bagian soal ini, di bawah ini, itu ada tulisan warna pink, ya, yang tertulis save the response. Artinya apa? Dia nge-save-nya di komputer masing-masing. Oke ya. Nah, kalau seperti ini, teruskan aja. Teruskan bekerja, nggak usah khawatir, nggak usah bingung dengan sinyal dan sebagainya. Teruskan saja, karena itu bekerja langsung secara offline di komputer masing-masing. Ya. Ketika sudah, Anda klik nih, tetap tidak ada sinyal misalnya, sampai dengan akhir, nggak usah khawatir. Semua bisa ditangani. Silakan diklik save the response. Jadi kalau udah selesai semua, masih muncul warna pink seperti ini, itu menunjukkan bahwa sinyal di tempat Anda kurang bagus, sinyal di tempat Anda padat jaringannya,
Atau mungkin kuotanya habis. Ya, makanya pastikan tadi kuotanya penuh. Pastikan tidak ada notifikasi yang masuk yang dapat menghabiskan kuota tuh. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, klik di save the response, maka dia akan meminta untuk menyimpan. Dan ketika disimpan tidak boleh dibuka sama sekali. Karena tidak ada aplikasi yang bisa membuka kecuali sistem kami. Ketika Anda membuka ini, pakai Word lah, Excel atau apapun, maka akan merusak dari aplikasinya atau menjadi apa yang di-downloadnya. Ya, jadi saya tekankan ketika di-save, jangan dibuka. Oke, kita lanjut. Ketika sudah, pastikan, saya tekankan lagi, pastikan tidak boleh melakukan refresh browser ketika jaringan disconnect ya. Jadi sudah ada warna pink tuh di kanan tadi, itu tidak boleh menekan disconnect atau tidak boleh menekan tombol back atau merefresh. Ya, biarkan saja berjalan terus, biarkan bekerja sampai dengan 180 itu terselesaikan. Jadi sinyalnya bagus pada saat mengerjakan, sinyalnya jelek pada saat mengerjakan, jangan dipedulikan, yang penting Anda kerjakan. Oke ya. Nah, yang pasti apa? Yang harus Anda pikirkan pertama kali adalah pastikan ketika menarik data awal itu harus benar-benar bagus kuotanya. Ya, kalau sinyalnya nggak bagus ya paling loadingnya agak lama. Tapi kalau dia full, kuotanya banyak, maka ketika sudah masuk ke dalam laptop masing-masing, komputer masing-masing, maka Anda bisa tenang mengerjakan tanpa sinyal sekalipun. Oke ya. Oke, ini adalah penjelasan kilas dari saya. Saya akan coba untuk mensimulasikan. Oke ya, kita akan coba untuk simulasi. Kita buka tampilan awal terlebih dahulu. Oke, ini tampilannya sudah kelihatan ya. Oke, jadi pertama, kalau Anda membuka Google, itu kan tampilan seperti Pak ini. Eri, Ya. baru muncul, Pak. Oke, sudah kelihatan, Bu? Sekarang udah. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan simulasi. Seperti apa yang harus dilakukan ketika kita membuka atau melakukan ujian tadi. Yang pertama kita cek lagi. Kita cek dulu sebelum kita mulai. Nih, kita cek lebih dulu bandwidth-nya. Tadi udah kasih alamatnya. Kita klik bandwidth place ini. Kemudian nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik start. Nanti ketika klik start ini, maka akan ada tes untuk mengecek berapa download-nya, berapa upload-nya. Ya, kita tunggu beberapa saat untuk kita melakukan pengecekan terlebih dahulu berapa kekuatan jaringan yang ada di sana. Nah, ini kita tunggu, ini pada proses download-nya, nanti ini proses upload-nya, ya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, kalau seperti ini maka kecepatan download di saat itu di tempat kalian itu downloadnya 22,97 Mbps dan uploadnya 7,93 Mbps, pingnya 60, itu menunjukkan kecepatannya atau kekuatan jaringan itu layak untuk diteruskan ke ujian. Pak, gimana kalau ini 0, nah kalau uploadnya itu 0, misalnya begitu ya, itu biarkan saja, yang penting downloadnya harus besar ya, karena prosesnya mendownload banget. Ya, dia mendownload nanti sampai full itu pastikan. Tapi kalau idealnya emang semuanya bagus ya, karena kalau Pak sinyal saya bagus, garisnya full tuh. Ingat bahwa garis full tidak menunjukkan sinyalnya bagus. Bahwa garis full hanya menunjukkan bahwa kekuatan koneksi antara handphone Anda atau tethering Anda dengan handphone atau apapun itu ya, itu hanya berhubungan dengan tower di sekitar. Masalah dia padat, masalah dia banyak pengguna dan sebagainya, itulah yang mempengaruhi kecepatan download maupun upload. Oke ya, jadi pastikan kita cek lebih dulu. Oh, downloadnya udah bagus, uploadnya udah bagus, silakan kerjakan. Baru kita kembali masuk lagi nih. Nah, kalau kita sebutkan katakanlah tampilan awal Anda begini. Misalnya gitu ya. Nah, tampilan awalnya begini. Kemudian Anda diminta untuk masukkan alamat yang nanti diberikan oleh masing-masing PR-nya. Tidak memasukkan alamat di sini. Ini tidak boleh. Ini salah. Jadi memasukkan alamatnya itu harus di atas. Di atas sini. Baru kita masukkan alamatnya 103 dan sebagainya, kemudian kita klik. Maka akan ada tampilan seperti ini. Ingat ya, tidak mengklik di bawahnya. Saya tekankan sekali lagi, karena selalu tiap tahun ada yang seperti ini. Jadi tidak klik di search engine-nya di sini, tapi langsung search di alamatnya di atas.
Baru akan muncul seperti ini, dan Anda pilih mana kelompok saya, apakah di server 1 kah, di server 2 kah, silakan saja. Misalnya saya pilih klik server 1. Ketika saya klik server 1 di sini, maka akan ada tampilan seperti ini. Baru Anda masukkan, ya. Kita masukin nih, tes 001. Nanti kalau kalian masukin jangan tes 001 ya. Nanti kalau habis ini kita trial, jangan memasukkan tes ini, masukkan yang sudah diberikan. Kemudian klik login. Ketika klik login, ini klik OK saja. Udah kalau minta save the password, Anda boleh save, boleh enggak juga enggak masalah. Maka akan ada tampilan seperti ini. Ini ada tulisan trial IVK. Kemudian Anda pastikan alamatnya, namanya betul atau tidak. Kalau sudah betul antara nama, kemudian ada modul untuk ujiannya, maka Anda boleh klik. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat nih. Berarti kita hanya diperlukan 1 kali, mulai dibukanya jam 8 tadi, ya. Dan kita kasih batas waktu 30 menit. Kalau sudah siap, klik mulai ujian, dan kita klik mulai ujian. Nah, ini muncul nih, ya. Hanya 1 soal dalam 1 halaman, maka Anda boleh mengerjakan. Memindahkan soalnya bisa dengan cara mengklik next atau dengan cara mengklik angka yang ada di navigasi soal. Ketika saya klik 1, maka ada perubahan warna di nomor 1 ini bawahnya menjadi abu-abu. Berarti aman, tersimpan. Kita klik nomor 2. Klik nomor 2, abu-abu. Saya ingin klik nomor 12, langsung loncat misalnya, karena tadi lupa. Misalnya, atau saya ingin lewat dulu, nggak masalah. Yang penting, sebelum Anda mengumpulkan, pastikan warnanya abu-abu dulu kalau Anda benar-benar sudah menjawab. Jangan sampai nomor 3 nggak saya jawab, tapi Anda ingin abu-abu. Nggak mungkin itu ya. Nah, caranya, kalau udah 12 nih, saya klik nomor A, misalnya gitu ya. Dan saya ingin, ini ragu-ragu nih soalnya. Gimana caranya supaya saya mengingat bahwa saya ragu-ragu di nomor 12? Karena nanti 180 ya. Maka Anda klik tandai soal. Maka ada bendera merah di angka 12. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah menjawab, namun ragu-ragu. Ya. Nomor 13 juga sama. Misalnya saya jawab B, ragu-ragu. Nah, itu seperti ini. Katakan saya akan kerjakan dulu semuanya biar cepat ya. Di sini, misalnya seperti ini. Nanti kalau latihan ujiannya dibacanya ya. Agak dibaca, jangan terlalu, saking coba-coba, langsung jawab semuanya seperti saya ini. Jangan ya. Idealnya adalah 1 soal ya buatlah 10 sampai 15 detik lah. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian ini tandai soal 20. Nah, misalnya ada 4 soal yang saya tidak jawab, 3 soal yang saya tandai dan sisanya terjawab. Kemudian saya kumpulkan jawaban. Maka ada status dia terjawab, belum terjawab dan terjawab. Dan ketika dia belum terjawab ada tanda bendera nih di sini. Itu artinya Anda menandai. Nilai masuk tetap masuk. Tapi hanya sekedar penanda. Ya, ingin baik lagi nih. Ya udah, Anda silakan klik langsung ke benderanya nih boleh. Kembali ke soal boleh. Langsung aja saya klik 12-nya nih. Klik maka dia akan langsung ke 12. Ya, tapi kalau Anda klik misalnya yang bawah nih kembali ke halaman soal, maka dia akan kembali ke terakhir kita mengkliknya di mana? Saya ke 19. Saya kumpulkan, kembali lagi ke soal, ke 19 lagi ya. Nah, ketika sudah semuanya, katakan semua terjawab semua, maka Anda klik selesai dan akhiri ujian. Klik, maka ada konfirmasi ulang. Anda yakin dengan ujian ini, ketika sudah selesai, maka klik selesai dan akhir ujian. Maka akan Anda muncul seperti ini. Ketika ada tulisan finish, dan ini menunjukkan bahwa Anda sudah selesai. Ketika sudah selesai, pastikan ya, sudah selesai, baru Anda klik logout. Baru tampilannya ke semula. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau, nih saya sebutkan, bagaimana kalau tiba-tiba jaringan di tengah ujian jelek nih, atau tidak bagus. Saya sebutkan di tengah-tengah ya, karena yang awal itu harus bagus. Jadi saya akan coba untuk cek lagi, saya akan coba untuk mengecek. Oke, ini adalah contoh video yang sudah saya buat ya. Jadi di sini kita akan coba untuk melihat seperti apa sih ketika jaringan itu tengah jalan putus. Nah, ini saya masukkan, saya udah tadi ya, ini saya tes nih, saya akan coba. Saya coba, oke, sinyalnya bagus atau tidak, ada terkoneksi dengan internet atau tidak, kita cek. Ternyata ada koneksinya ya, terlihat ada koneksinya. Kemudian kita lakukan login. Nah, ini saya login nih. Login. Dan kita lakukan cek.
Nah, kayak tadi kita pastikan namanya, ya. Kemudian kita pastikan jaringannya, antara loading tuh berarti agak lambat ya. Sinyalnya biarkan saja. Jangan download. Dan itu hati-hati, tidak boleh klik refresh dan sebagainya. Biarkan dulu, baru kita klik nih. Baru klik kayak tadi, mulai ujian, klik mulai ujian. Nih, ketika mulai ujian nih, ada banyak nih. Nah, itu nggak boleh, Anda nggak boleh kerjakan. Diamkan saja dulu. Nah, sampai dia menjadi 1. Nah, pada 1 boleh Anda boleh kerjakan. Anda kerjakan 1, 2, dan seterusnya. Anda kerjakan. Kemudian saya akan coba untuk mematikan jaringannya. Nah, ini saya matikan nih jaringannya. Jadi asumsinya Anda tidak ada jaringan. Ya, saya matikan jaringannya, kita buktikan. Benar nggak jaringannya itu hilang? Oke ya, kelihatan ya. Kita udah coba, sinyal udah nggak ada nih. Udah mati, tidak ada. Kita terus aja, nggak usah dipedulikan dulu. Abaikan aja dulu. Kita kerjakan aja dulu. Nanti dalam waktu berapa detik, atau berapa, ya nggak sampai 1 menit ya. Nanti akan ada keterangan nih. Ada keterangan. Nah, ini kalau tampilan seperti ini, Anda bisa scroll ya untuk membuat zoom-nya dikecilin atau dibesarkan, itu bisa saja nanti navigasi akan berpindah ke kanan dan seterusnya. Oke ya. Oke, ada ya. Nah, tengah jalan ketika Anda mengerjakan, ini muncul nih warna pink seperti ini. Ada tulisan save file. Artinya nyimpannya nggak masuk ya. Nah, kalau seperti ini biarkan saja. Anda teruskan saja terlebih dahulu. Nanti kalau udah seperti ini biarkan aja. Teruskan aja terus. Jadi nggak usah Anda khawatirkan ya. Nggak usah Anda khawatirkan, kerjakan saja dulu. Nah, cuma ada perbedaan nih. Answer change. Ya, answer change itu berarti sudah dirubah, sudah Anda klik, tapi belum ada koneksinya. Biarkan saja terus, maka Anda klik save the response nanti. Oke ya, nah udah seperti ini, nanti Anda tetap biarkan saja, udah selesai, niatnya sudah gagal terkoneksi dengan pusat, itu karena sinyal dan sebagainya, kuota habis dan sebagainya, Anda klik nih tadi, save, maka akan muncul nih ngedownload. Nah, baru Anda Anda kirimkan download ini ke kami, ya, lewat grup, yang tadi di grup masing-masing, ini dikirimkan ke kami, ya, sekali lagi, nanti udah cek, ya, pastikan dia tersimpan dan yang terdownload tadi, nih klik tersimpan, oke ya. Nah, nanti baru ini dikirimkan ke kami, ya, lewat grup tadi. Dan berarti Anda sudah mengerjakan dalam kondisi offline dan itu tidak masalah. Soal tetap akan terjawab di kami, ya. Nah, baru kita kirimkan. Oke, ya. Oke ya, ini kita cek terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Jadi itu adalah teknik untuk mengerjakan ketika dalam kondisi offline ya. Nah, mau bertanya, Punten, untuk Ya. tipe laptop, apakah ada spesifikasinya? Kalau laptop sama saja sebenarnya, pada dasarnya kita membutuhkan kalau untuk biar tidak ada kendala ya, yang pasti adalah RAM-nya. RAM-nya itu adalah 4 kalau bisa, itu agar aman. Jadi RAM-nya 4, sistem operasinya bisa menggunakan Windows 7, 10, atau 11. Bagaimana kalau menggunakan perangkat lainnya? Misalnya menggunakan MacBook, misalnya begitu ya. Bisa saja menggunakan MacBook, maka dia menggunakan Opera. Ya, jadi nggak ada masalah. Namun prinsipnya sama. Ketika kita buka, tidak mengklik atau tidak memasukkan angkanya atau yang tadi alamatnya ke search-nya, tapi langsung di atas alamat tersebut. Ya. Pak, kalau Windows 7 gimana, Pak? Bagaimana? Kalau Windows 7 gimana? Tidak ada masalah. Yang penting bahwa Windows itu ada Microsoft, ada Mozilla-nya atau ada Chrome-nya. Ya. Dan kalau bisa sebelum ujian di hari Sabtu misalnya, Anda lakukan update dulu. Ya, update Chrome-nya nih. Contoh nih, saya akan buat nih, lihat ada tampilannya.
Udah ya. Ini klik di 3 panah ini, Anda klik help about Google Chrome, nanti dia akan langsung update atau tidak. Jadi pastikan diupdate dulu sehari sebelumnya. Oke ya. Untuk memastikan tidak ada masalah ketika sedang jalan, ketika ujian. Itu pun sama ketika Anda melakukan otomatis aktif window-nya, itu update window. Saran saya adalah mematikan update window-nya, oke ya, sebelum melakukan ujian. Jadi nanti kalau udah ketika ujian atau di hari Sabtu, itu Anda lakukan update-nya dulu kalau mau aman, ya. Bisa kan ya cara update-nya? Saya akan share. Nih. Jadi kalau kita ingin ngecek, misalnya, oke, kalau update akan Anda cari ya, karena berbagai macam itu bisa berbeda. Yang penting Anda lakukan update terlebih dahulu di awal atau di hari Sabtu. Oke ya. Lagi pertanyaan? Oke, sambil kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba untuk sambil mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, silakan kita lakukan uji coba langsung sesuai dengan alamat yang diberikan. Oke ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya silakan kembali ke Bu Yanti, Bu. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Erik. Penjelasannya sudah cukup jelas ya semua ya. Sudah cukup jelas apa yang barusan disampaikan oleh Pak Erik. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Rasanya sudah cukup clear karena di grup juga sudah di-share ya bagaimana panduannya termasuk YouTube-nya ditambah barusan penjelasan dari Pak Erik. Barangkali cukup ya Pak Erik ya. Nanti para peserta TO silahkan setelah acara ini bisa langsung live Zoom kemudian melakukan trial seperti yang sudah barusan disampaikan oleh Pak Erik dan juga tadi Bu Dina. Kalau ada kendala pada saat melakukan trial, silahkan dikomunikasikan di grupnya masing-masing. Di sana ada tim IT, ada supervisor, dan juga ada para pengawas regional. Mohon nanti kalau ada kendala, di screenshot kendalanya seperti apa dan disampaikan di grup. Ya, itu saja mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dina, kepada Pak Erik, Bapak Ibu PR grup 7 sampai dengan grup 12. Mohon Bapak Ibu PR untuk tetap memantau pelaksanaan trial yang dilakukan oleh seluruh peserta yang ada di grup 7 sampai 12 ini sampai mereka berhasil. Jadi nanti tim IT akan bisa merekap siapa saja yang sudah berhasil dan siapa saja yang belum berhasil sampai dengan hari ini mudah-mudahan sudah berhasil semua. Baik, itu saja pelaksanaan kegiatan briefing yang kita laksanakan di sesi kedua ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dina, tim IT, dan seluruh peserta. Silakan selamat melakukan trial. Semoga pada saatnya nanti di tanggal 4 kita bisa melaksanakan kegiatan TO dengan lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langsung coba ya. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.